Apakah kalian suka dengan orang yang narsis yang selalu mencari pujian dari orang lain? Rata-rata orang nggak suka dan akan menjauh dari tipe orang yang seperti ini. Tapi bagaimana dengan Allah di dalam perjanjian lama? Allah dalam perjanjian lama sering dituduh sebagai Allah yang suka mencari pujian dan penyembahan. Seperti tertulis dalam Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini adalah salah satu teks yang dipakai untuk menuduh Allah dalam PL sebagai Allah yang haus akan pujian dan penyembahan. Dan tuduhan tersebut diungkapkan oleh Richard Dawkins dan para ateis, juga tidak tertutup oleh umat Islam. Tetapi semuanya bisa terjawab dan salah satu potongan jawaban tersebut adalah di dalam Natal. Jadi, apakah benar Allah dalam perjanjian lama adalah Allah yang narsis? Ini penjelasannya. Sebelum membahas suatu topik, ada baiknya kita mulai dengan mendefinisikan istilah apa sebenarnya yang kita maksud dengan kesombongan dan kerendahan hati. Kesombongan adalah pandangan yang berlebihan tentang diri sendiri. Kesombongan sebenarnya adalah kebohongan tentang identitas atau pencapaian kita. Menjadi sombong berarti hidup dalam dunia yang disanggah oleh kebohongan tentang diri kita. Mengambil pujian yang sebenarnya bukan milik kita. Namun, dalam konteks tertentu, kita dapat berbangga atau merasa puas atas pekerjaan kita. Seperti yang dilakukan oleh Paulus sebagai seorang rasul. Paulus bangga akan kemajuan iman orang Kristen mula-mula dan penggunaan yang tepat atas talenta yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Kristen. Dalam kasus-kasus tersebut, Paulus menyadari bahwa Tuhan adalah sang pemberi kemampuan. Orang percaya yang bergantung pada Tuhan dapat bermegah di dalam Tuhan dan di dalam salib Kristus. Ini bukanlah bentuk narsistik mengangkat diri sendiri, melainkan pengakuan akan tempat kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan dalam terang kasih karunia-Nya. Kerendahan hati di sisi lain melibatkan penilaian yang realistis terhadap diri kita, kelemahan dan kekuatan kita. Kerendahan hati tidak menyangkal kemampuan, tetapi mengakui Tuhan sebagai sumber dari semua talenta tersebut, yang tidak dapat diklaim menjadi milik kita sebagai manusia. Apa yang kita miliki itu adalah hal yang kita terima. Menjadi rendah hati berarti mengetahui tempat kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan dengan segala kekuatan dan kelemahan kita. Dalam kasus Tuhan, Tuhan tidak mengambil pujian lebih dari yang pantas dia terima. Sebagai contoh, dia tidak mengklaim membuat pilihan yang harus dibuat oleh manusia yang bertanggung jawab secara moral. Juga tidak mengambil kredit sebagai pengarang kejahatan atas nama kedaulatan, seperti yang sering diasumsikan oleh orang-orang non-Kristen. Tuhan tidak berpikir lebih tinggi tentang dirinya daripada yang seharusnya. Sebaliknya, dia berpikir sangat akurat tentang dirinya sendiri. Sebenarnya dalam Alkitab, bukan Tuhan yang memerintahkan kita untuk memujinya secara langsung. Biasanya sesama makhluk secara spontan menyuruhkan satu sama lain untuk melakukannya, untuk mengakui kebesaran dan kelayakan Tuhan untuk disembah. Pujian mengalir secara alami dan melengkapi sukacita makhluk dalam menikmati Tuhan. Tuhan sepenuhnya mandiri dan puas dalam dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkan manusia yang lemah untuk semacam dorongan ego. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 50 ayat 12. Jika aku lapar, aku tidak memberitahumu sebab dunia ini milik dan segala isinya. C.S. Lewis awalnya juga memiliki kesalahpahaman tentang gagasan memuji Tuhan. Tetapi kemudian ia belajar sebuah pelajaran penting. Lewis menyadari bahwa pujian berasal dari sesuatu yang tidak bisa kita tahan untuk lakukan. Mengekspresikan apa yang kita anggap sangat berharga atau mengekspresikan apa yang kita anggap sangat berharga. Poin lain yang terkait ketika kita sebagai makhluk benar-benar menunjukkan kasih kepada Tuhan, itu bukan karena keinginan rendah untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Dengan demikian, pujian kepada Tuhan adalah luapan alami dari sukacita sejati yang kita rasakan ketika kita berada dalam hubungan dengannya. Bukan karena ketakutan, bukan karena kebutuhan Tuhan akan pengakuan, melainkan sebagai respon tulus terhadap kebaikan Tuhan. Banyak orang Kristen yang memiliki kesan keliru bahwa kerendahan hati Allah hanya sekali muncul dalam Alkitab. Namun jika kita menyelidiki lebih dalam, kita menemukan bahwa Tuhan, bahkan dalam perjanjian lama, secara konsisten menunjukkan kerendahan hatinya.
Yang Maha Tinggi dan Yang Maha Mulia memilih tinggal bersama orang yang remuk dan rendah hati. Mazmur 113 ayat 5-6 menggambarkan Tuhan yang merendahkan diri untuk memperhatikan langit dan bumi. Dalam interaksi Tuhan dengan Israel terlihat kesabaran yang berpusat pada orang lain. Meskipun Israel sering memberontak, mengeluh, dan menyembah berhala. Dan di dalam perjanjian baru kita menemukan jawabannya. Kerendahan hati Tuhan terlihat dalam inkarnasi Yesus Kristus. Tuhan menjadi manusia menunjukkan kerelaannya untuk mendekati kita dengan cara yang bisa kita pahami dan alami. Dalam Matius 11 ayat 27-29, Yesus menyebut dirinya lemah, lembut, dan rendah hati. Tetapi dalam konteks yang juga menunjukkan kebesarannya sebagai salah satunya yang mengenal Bapa dan memberikan kelegaan bagi jiwa manusia. Kebesaran Tuhan justru terpancar dalam kerendahan hatinya untuk melayani. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Lalu masuk ke penjelasan Tritunggal. Pemerintahan kita yang satu tapi dipimpin oleh dua orang, yaitu presiden dan wakil presiden. Meskipun mereka dua pribadi yang berbeda, tetapi tetap satu kesatuan dan sering disebut sebagai Dwi Tunggal, di mana mereka menunjukkan keharmonisan di dalam mengambil keputusan dan menghormati satu sama lain. Allah lebih mulia daripada pemerintahan kita. Tuhan adalah satu hakikat dengan tiga pribadi ilahi yang berbeda. Hubungan antara ketiga pribadi Tritunggal memperlihatkan cinta yang saling memberi, keterbukaan dan timbal balik yang penuh sukacita. Tidak ada persaingan egoistis di antara mereka. Yang ada hanyalah cinta kasih yang rela berkorban. Tuhan bukanlah individu yang terisolasi, melainkan relasional secara sempurna dalam sifatnya yang memusatkan perhatian pada satu sama lain. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.